Cici, kabar Cici gimana? Oh iya, Joti juga baik-baik aja. Kita sapa adik-adik yuk, Ayo, Kopiko Ci. yuk. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Gimana nih, kalian udah siap belum memuji nama Tuhan? Iya, pastinya udah baik aja Pasti nih dong, kok ya, udah siap memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kok kita tepuk Yesus dulu yuk. Ayo. Ya, 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, Yesus, yes. Oh, Kurang sekali semangat lagi ya. gitu ya, Iya deh oke. sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Oke. Oke, sebelum memuji nama Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Ci. Oke kok. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ya Tuhan, urapilah kami ingin memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sukacita hari ini yang telah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Baca kitab suci, doa tiap hari, memuji tiap hari, menyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, memuji tiap hari, menyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci,
Oke adik-adik, tadi kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersuka cita Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan setiap kami roh hikmat pengertian Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan pesan firman-Mu untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Nah, hari ini Cici Deswita mau bawain sharing firman Tuhan tentang video yang tadi. Siapa yang tadi udah nonton videonya? Nah, videonya tadi itu menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang lagi jalan di stasiun kereta, tiba-tiba sendalnya putus. Nah, waktu sendalnya putus, anak itu sedih pasti karena sendalnya putus, dia nggak ada sendal lagi. Terus udah gitu dia berusaha untuk masang sendalnya, putus lagi, pasang lagi, putus lagi. Terus dia sempat kesel ya, kalau adik-adik lihat videonya lagi gitu, kesel, sedih gitu ya. Terus tiba-tiba pas dia lagi berusaha memperbaiki sendalnya, udah di depan dia ada seorang anak laki-laki yang lagi jalan sama orang tuanya. Nah, dia tuh ngeliatin sepatunya, wow sepatunya bagus banget gitu ya kan, dalam hati gitu ya kan. Dia lagi jalan, nah sampai anak itu lagi jalan sama orang tuanya tuh sampai duduk. Kalau kalian lihat tadi sampai duduk, dia sampai tetap merhatiin. Nah, si anak cowok yang pakai anak laki-laki yang pakai sepatu itu ngelapin sepatunya terus tuh sambil nunggu kereta. Nah, tiba-tiba pas bel lonceng ya, nah itu tanda kereta udah mau datang. Nah, tiba-tiba si anak yang pakai sepatu itu langsung buru-buru dipanggil sama bapaknya, ayo cepet kita mau naik kereta nih, kita mau pergi nih, kereta udah datang nih gitu ya adik-adik. Nah, anak itu masih sempat ngelus-ngelus sepatunya, dilap-lapin pakai tisu. Kalau adik-adik lihat ya, dia tuh kayak sayang banget sama sepatunya gitu ya. Nah, akhirnya tangan bapaknya tuh genggam anak, ayo cepet naik, karena keadaannya pada saat itu penuh, sesak, ramai gitu ya adik-adik ya. Kalau misalkan anak itu nggak buru-buru diambil sama bapaknya, bisa-bisa nggak keburu naik kereta gitu kan. Nah, akhirnya pas kereta itu tuh udah penuh sesak, anak itu mau masuk ke kereta, tiba-tiba lagi rame-ramenya gitu sepatunya jatuh. Terus dia pikir, wah gimana nih lagi rame-rame gini, nggak mungkin dong sempet-sempetnya ngambil sepatu. Nah, akhirnya keretanya itu udah harus segera jalan gitu ya. Nah, pada saat itu anak yang pakai sendalnya putus itu tiba-tiba ngelihat, ada sepatu jatuh gitu ya kan. Dia langsung ambil, dia lihat lah, ini kan sepatu yang dipakai, dalam hatinya mungkin ya, wah ini kan sepatu yang tadi dipakai sama anak laki-laki itu gitu ya, sama orang tuanya gitu ya, kok jatuh. Nah, dia langsung lihat ke arah kereta, dan keretanya itu udah keburu jalannya mulai pelan-pelan gitu ya. Nah, terus dia ngeliat anak kecil itu yang pakai sepatu itu ada di gerbang pintu masuk keretanya gitu, yang kayak, ayo minta tolong dong, lemparin sepatunya ke arah saya gitu ya. Nah, akhirnya yang pakai sendal itu, yang anak yang sendalnya putus itu mulai berlari mau ngasih ceritanya sepatu itu. Tapi makin lama kereta itu semakin kenceng. Jadi kayak anak itu udah sekuat tenaga gitu berlarinya, tapi ternyata kereta itu semakin kenceng tuh, sampai anak yang di atas kereta, ayo mana cepet sini, ayo, sampai akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya si anak yang pakai sendal itu, yang sendalnya putus itu, akhirnya dia punya akal nih, ayo udah deh sendalnya coba dilempar, karena dia udah lari sekuat tenaga tapi tetap nggak bisa gitu ya. Akhirnya sepatunya itu dia coba lempar, siapa tahu masih bisa keambil gitu. Ternyata sepatunya nggak keambil juga, karena keretanya semakin lama semakin kencang. Nah, akhirnya ya udah, si anak pemilik sepatu itu dia mikir gini, sepatu aku bagus nih ya kan, tapi cuma sebelah, nggak bisa dipakai kan adik-adik, kalau sepatu sebelah doang gitu percuma, nggak ada gunanya juga. Akhirnya dia copot sepatunya, terus dia lempar ke arah anak itu. Nah, akhirnya anak yang pemilik sepatu itu kayak tersenyum bahagia gitu ya. Akhirnya ya udahlah, kasih aja gitu ya. Daripada sepatu ini juga cuma sebelah, saya juga nggak bisa pakai, kalau sama dia kan pasti bisa dipakai gitu ya, istilahnya kayak gitu adik-adik. Nah, akhirnya sepatu ini copot, terus dilempar, terus anak itu yang kayak bahagia banget. Ini sepatu yang tadi mungkin dia impi-impikan, mungkin ya, karena sendalnya putus, dia nggak punya alas kaki lagi gitu ya. Akhirnya dilempar dan dia akhirnya punya sepatu. Kalau kalian lihat videonya, anak yang punya sepatu itu, pemilik sepatu itu tuh tersenyum bahagia ketika dia memberi. Terus dia kayak bahagia gitu, nggak rasa sedih, nggak apa gitu. Mungkin awalnya dia sedih karena sepatunya copot, terus akhirnya ya udah, karena udah berusaha juga yang pakai sendal itu untuk ngasih, ternyata nggak bisa, ya udah akhirnya dia berpikir
ini sepatu bagus tapi cuma sebelah doang, nggak ada gunanya juga kan, nggak berfungsi juga kalau cuma sebelah. Akhirnya dia copot, dia kasih. Nah akhirnya si anak yang tidak punya, yang sendalnya putus itu, akhirnya dia punya akhirnya. Terus akhirnya dia lambaikan tangan, terus yang seneng gitu, kayak dada-dada, terus kayak terima kasih gitu ya. Nah adik-adik, kita mau belajar nih dari video itu. Tapi sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhannya kita mau buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita baca sama-sama ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, dalam bacaan yang di Kisah Para Rasul tadi adik-adik, bahwa si Rasul Paulus ini sedang menyaksikan kepada para pelayan Tuhan yang ada di Efesus, bahwa ketika dia memberi bantuan kepada orang yang lemah, dia tidak merasa rugi ataupun berkurang sesuatu yang dalam dirinya dia. Tetapi ia merasakan sukacita yang sangat bahagia, yang sukacita yang sangat besar yang dari Tuhan memenuhi hatinya gitunya. Nah, si Rasul Paulus itu juga mendorong setiap kita, adik-adik dan Cici juga gitu ya, supaya kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu ketika kita mengulurkan tangan kita untuk menolong sesama kita yang lemah gitu ya, berbagi hidup dengan mereka gitu ya, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat dalam. Kita merasakan bahwa hidup kita jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna ketika kita menolong sesama kita yang lemah. Contoh nih adik-adik, misalkan adik-adik di sekolahan ngelihat ada temen nih, adik-adik bawa makanan, terus ada temen yang nggak bawa, kalian bisa berbagi gitu ya. Mungkin adik-adik ke sekolah terus dijemput sama papa mamanya gitu pas pulang sekolah, terus ada teman adik-adik yang jalan kaki, mungkin bisa kasih tumpangan gitu ya. Nah, hal-hal yang kecil gitu adik-adik, kita mau belajar untuk menolong sesama kita yang lemah, karena Tuhan ajarkan langkah lebih baik memberi daripada menerima. Sekarang Ci mau tanya nih, kadang apa yang menghalangi adik-adik untuk menjadi pribadi yang suka memberi gitu? Apa halnya? Mungkin ketakutan? Kalau saya memberi nanti saya berkurang, Ci. Itu kadang ketakutan gitu ya. Nah adik-adik, kita mau belajar untuk lepaskan itu gitu ya. Kita nggak mau takut kurang, takut apa, kita mau belajar justru untuk mulai mempraktekkan nih, ketika kita ngelihat orang lain yang lemah, yang butuh bantuan kita bisa tolong. Nah, kita mau gitu melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, yang suka memberi, yang suka menolong. Mulailah untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita nih adik-adik gitu ya. Jadilah pribadi yang murah hati bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, kalau kita udah jadi pribadi yang murah hati, Ci percaya pasti orang akan otomatis melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, kalau udah kayak gitu jadinya apa? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Wah, adik-adik, hari ini kita belajar banyak ya, bahwa dari video tadi kita diajarkan untuk kita memberi gitu ya. Justru dalam memberi kita justru bukan berkurang, tapi kita malah menerima sukacita yang dari Tuhan gitu ya. Saya percaya itu adalah berkat dari memberi gitu ya, bahwa kita menerima sukacita yang besar itu dari Tuhan, otomatis mengalir di dalam hati kita. Ketika kita memberi bukan berarti jadi kurang gitu ya, tapi malah bertambah sukacita kita. Nah, kita mau belajar mulai saat ini bahwa murah hati itu adalah jadi gaya hidup adik-adik dan Cici gitu ya. Kita nggak mau jadi orang pelit. Malah akhir-akhir ini mungkin dalam keadaan yang lagi sulit kayak gini, mungkin banyak orang yang kayak ngegenggam gitu, yang pelit. Saya aja sendiri kekurangan kok, ngapain sih ngasih-ngasih. Nah adik-adik, kita justru mau belajar nih dari yang ayat firman Tuhan tadi bilang, Kisah Para Rasul 20 ayat 35, alangkah lebih baiknya memberi daripada menerima. Nah, Cici percaya gitu ya, bahwa ketika kita memberi akan ada pelipat gandaan dari Tuhan gitu ya, apa yang kita tabur itu. Gitu adik-adik. Mungkin
ada hal-hal yang membuat adik-adik resah gitu, Ci kalau aku memberi nanti aku jadi kurang. Jangan takut adik-adik, percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa gitu ya. Ketika kita mulai memberi, berarti Tuhan nanti yang akan melipat gandakannya adik-adik. Nah itu dia pelajaran Alkitab kita hari ini, bahwa berkat dari memberi adalah kita menerima sukacita yang besar. Kita mau belajar mulai sejak dini nih, mulai kita sejak kecil kita mau belajar untuk tidak pelit, tapi kita mau peduli kepada sesama kita. Itu untuk hari ini pelajarannya cukup sekian adik-adik, tapi jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk berharap sama Tuhan bahwa apa yang adik-adik butuhkan, apa yang adik-adik doakan, percaya bahwa Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Oke adik-adik, kita mau persiapkan hati kita mau berdoa ya, kita mau menyudahi sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa adik-adik setiap minggunya ditonton video-video sekolah minggunya, nyanyi bareng-bareng, ikut gerakannya bareng-bareng supaya kita tetap happy dan sukacita. Oke adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji meninggikan nama-Mu, kami sudah menari Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu juga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan untuk kami boleh murah hati, belajar untuk memberi. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi, kami tidak kekurangan. Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajarkan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada dimanapun kami berada, untuk kami punya hati yang murah hati Tuhan, untuk kami peduli kepada sesama kami, untuk kami memberikan arti bagi orang lain atas hidup kami ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, biar Tuhan yang jagai mereka Tuhan dengan darah Yesus, tutup bungkus mereka dan kuat kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan jagai, Tuhan sertai ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih Bapa, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub boleh tercurah atas hidup mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, happy Sunday.